Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Prasetyo dari kelas FA 201A dengan NIM 2001027. Dosen pengampu Ibu Rizky Nifsi Ramdini, Magister Sains, Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada, Bandar Lampung. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana atau Coleus cotylarioides L-Ben terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Tujuan penelitian ini bertujuan mengisolasi dan menguji aktivitas antibakteri isolat bakteri endofit dari tanaman Miana terhadap dua bakteri patogen, yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman Miana. Miana merupakan tumbuhan obat yang mengandung senyawa anti diare dan antimikroba. Ekstraksi senyawa bioaktif dari tanaman dinilai tidak efisien sebab memerlukan biomasa yang besar. Sehingga cara yang dapat digunakan adalah memanfaatkan bakteri endofit yang dapat memproduksi senyawa antibiotik, anti kanker, antifungi, antivirus, dan dapat berperan sebagai agen insektisidal. Bagian dari tanaman Miana biasanya yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. Daun Miana yang mengandung minyak atsiri, fenol, tanin, lemak, dan fitosterol. Hanya Miana dengan daun yang berwarna merah kecoklatan atau kehitaman dengan tepian bergerigi yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Bisa kita lihat gambarnya di atas ya teman-teman. Untuk metode kerja isolat bakteri endofit, akar, batang, dan daun Miana dicuci lalu dipotong 1-3 cm. Kemudian dilakukan sterilisasi permukaan. Setelah itu, sampel direndam etanol 70% selama 1 menit. Kemudian buang larutan rendaman, ganti dengan natrium hipoklorit 5,25%. Lalu didiamkan selama 5 menit dan buang kembali rendaman air tersebut. Lalu sampel dibilas dengan etanol 70% sebanyak 3 kali. Daun yang telah dicacah ditanam pada media Na yang telah ditambahkan nistatin. Lakukan inkubasi di ruang gelap pada suhu ruang, lalu amati hingga terdapat koloni yang tumbuh. Aktivitas antibakteri dari isolat bakteri endofit terhadap patogen. Ose bakteri patogen digenerasikan ke dalam 5 mili media NB atau nutrient board bakteri endofit yang berasal dari stok agak miring. Setelah itu, bakteri endofit yang berasal dari stok agak miring diinokulasikan ke dalam media Na baru. Inkubasi pada suhu 28-30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu, sebanyak 0,4 mili kultur bakteri patogen ditambahkan ke 80 mili Na cair yang bersuhu kurang lebih 40 derajat Celcius, lalu dikocok. Setelah itu, tuangkan ke dalam cawan Petri sebanyak kurang lebih 20 mili. Isolat bakteri endofit diinokulasi kembali ke media yang telah mengandung patogen dengan menggunakan ose. Lakukan inkubasi pada suhu ruang selama 1-2 hari. Diameter bening yang terbentuk diukur menggunakan jangka Soroh. Untuk hasil isolat bakteri endofit berdasarkan diagram di samping, sebanyak 22 isolat bakteri endofit
berasal dari isolasi tanaman Miana, yaitu 6 isolat dari tanaman Miana, 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat dari batang dengan sebaran pada gambar yang ada di samping ya teman-teman. Aktivitas antibakteri dari isolasi bakteri endofit terhadap patogen. Penampiasan isolat bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen dilakukan menggunakan metode cawan tuang. Hasil uji bakteri tunjukkan terbentuknya zona bening di sekitar koloni bakteri endofit seperti gambar yang ada di samping ya teman-teman. Isolat bakteri endofit yang mampu menghasilkan zona bening disajikan pada tabel sebagai berikut, dan diameter zona bening yang terbentuk dapat dilihat pada tabel 2. Pada tabel 1, hasil pengamatan uji antibakteri dari bakteri endofit tanaman Miana seperti tabel yang ada di samping ya teman-teman. Penampiasan isolat bakteri endofit yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Sebanyak 15 isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus, sedangkan 13 isolat bakteri endofit mampu menghambat E. coli. Dengan keterangan plus tersebut terbentuknya zona bening dan min tidak terbentuknya zona bening. Untuk tabel yang kedua, yaitu diameter zona bening isolat bakteri endofit Miana terhadap bakteri patogen, seperti tabel yang ada di sebelah kanan saya ya teman-teman. Untuk pembahasan pemanfaatan bakteri endofit dari tanaman obat merupakan cara baru untuk mendapatkan senyawa antibakteri tanpa harus mengekstraksi secara langsung dari tanaman obat tersebut. Bakteri endofit merupakan mikroorganisme simbiotik yang hidup di dalam jaringan tanaman dan tidak menimbulkan efek negatif pada tanaman inangnya. Pemilihan tanaman Miana sebagai sumber bakteri endofit yang mengandung zat antibakteri. Bakteri endofit yang berhasil diisolasi dari tanaman Miana berjumlah 22 isolat, di mana 6 isolat dari akar, 6 isolat dari daun, dan 10 isolat dari batang. Secara umum, bakteri endofit banyak terdapat di akar dan semakin menurun jumlahnya pada batang dan daun. Namun, terkadang jumlah bakteri endofit lebih banyak di batang daripada di akar. Bakteri endofit yang diperoleh lebih banyak pada bagian batang daripada di akar. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya aliran produk fotosintesis yang berasal dari daun ke seluruh bagian tanaman melalui floem, sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri endofit sebagai sumber nutrisi bakteri endofit hasil isolasi tersebut. Kemudian diuji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri patogen yang digunakan. Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen penyebab bisul bernanah, radang selaput otak, dan racun pada makanan. Sedangkan Escherichia coli dapat menyebabkan diare ringan sampai sedang. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 13 isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan Escherichia coli dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri endofit yang mampu menghambat kedua jenis patogen tersebut berjumlah 10 isolat. Terbentuknya zona bening menandakan bahwa bakteri endofit tersebut memiliki kemampuan untuk memproduksi senyawa ekstraseluler yang bersifat antibakteri. Ekstrak aseton daun Miana dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, dan Staphylococcus enteriditis. Selain itu, ekstrak etanol daun Miana pada konsentrasi 10% dan 20% memiliki daya antibakteri
terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus paratiposa. Kesimpulan pada praktikum ini, sebanyak 22 isolat bakteri endofit berhasil diisolasi dari tanaman Miana berdasarkan hasil penelitian. Isolat bakteri endofit mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen Escherichia coli sebanyak 13 isolat, dan 15 isolat mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Sedangkan bakteri endofit yang mampu menghambat kedua jenis patogen tersebut berjumlah 10 isolat. Definisi antibakteri. Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme. Antimikroba meliputi golongan antibakteri, antimikotik, dan antiviral. Untuk mekanisme kerja, mekanisme penghambat terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim dan penghambat sintesis asam nukleat dan protein. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara bakteriostatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.